Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan dengan segenap kerinduan kita. Kita bawa penyembahan kita yang terbaik, kita bawa pujian kita yang terbaik, amin. Mari sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwasanya Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, dan kami mengakui Engkau dengan segenap hati kami, bahwa Engkau Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya ketika saat ini kami bersatu hati, datang ke hadirat Tuhan. Engkau hadir, Engkau menjamah setiap kehidupan kami. Dan sekalipun kami saat ini masih ibadah secara online, tapi tangan kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu, sanggup menjamah, sanggup memulihkan, sanggup menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari setiap kehidupan kami untuk terus memegang janji firman-Mu, sebab iya dan amin firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Kita pujikan dari awal. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang membela kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, kita pujikan lagu ini dari awal. Katakan, di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya
puji Kau Tuhan, kami angkat suara kami, haleluya, haleluya. Segenap hati kami mempercayai Engkau Tuhan, segenap hati kami memuji Engkau Tuhan. Yesus Kristus, sungguh ya dan amin. Firman-Mu ku percaya, ku mau percaya, ku mau percaya. Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup Tuhan. Haleluya. Mari saudara arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Ya Allah yang sanggup membela kehidupan kami, kehidupan setiap umat jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hanya Dialah pengharapan kita yang teguh. Yesus, yes Lord, Yesus. Ku percaya Tuhan, Kau mampu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Amin. Ada pelangi di setiap badai, ada tawa di setiap air mata, ada berkat di setiap cobaan, ada jawaban di setiap doa. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela, percayalah, percayalah Tuhan yang bela. Percayalah, 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 percayalah Tuhan yang bela. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Kami percaya bahwa Engkau yang membela kehidupan kami. Di setiap kami memuji, memuliakan Engkau, di setiap kami menyembah Engkau, ada sesuatu yang berbeda yang terjadi. Kau sendiri yang melawat kehidupan kami ya Bapa. Engkau sendiri yang menjamah kehidupan kami. Sehingga
Sampai pada waktunya nanti ya Bapa, Engkau mendapati setiap kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memuji Engkau lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan kita. Percaya bahwa Dialah kekuatan kita, sumber kemenangan kita. Amin. Sama-sama pujikan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Oh Yesus, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sama-sama kita pujikan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhan. Katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Katakan, sumber kemenanganku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih lagi memuji Tuhan. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan dengan sepenuh hati kita, karena Dia layak disembah dan dipuji. Amin.
ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Katakan langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Angkat tanganmu saudara, katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita angkat pujian mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring
pujikan dari awal, katakan tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Amin. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap dalam Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Katakan melayani, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat, sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur di dalam sepanjang minggu kita lewati, Tuhan beserta kita dan Dia menyertai umat-Nya. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin percaya Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan teramat baik di dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau tuntun umat-Mu
dengan tiang awan dan tiang api. Firman-Mu adalah sukacita kami, kekuatan buat jiwa kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Di khotbah bulan Juni, seri cermin. Saya akan mengulang sedikit. Arti kata cermin, satu, kaca bening yang salah satu mukanya dicat dengan air raksa, dan sebagainya. Yang kedua, arti cermin adalah sesuatu yang menjadi teladan atau pelajaran. Yang ketiga, cermin berarti sesuatu yang membayangkan perasaan, yaitu isi hati, keadaan batin, dan sebagainya. Kita menggunakan cermin sehari-hari untuk melihat kondisi keberadaan wajah kita. Namun, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada cermin hati yang memberikan gambaran apa yang sesungguhnya, kondisi hati kita yang sesungguhnya. Apakah hati kita gembira? Apakah hati kita sedih? Apa hati kita bimbang? Apa hati kita teguh? Apakah hati kita galau? Apa hati kita tenang bersama Tuhan? Kondisi hati kita apapun, oleh cermin hati terlihat hati kita yang sesungguhnya. Manusia terdiri dari kehidupan, yaitu hatinya, yang tercermin keluar terlihat dari wajah maupun ucapannya. Kita akan masuk di suara pembalan untuk minggu yang kedua ini dengan berjudul Berani Bercermin. Sekali lagi judul suara pembalan minggu yang kedua di bulan Juni, Berani Bercermin. Arti kata bercermin dari akar kata cermin, bercermin yaitu kata kerja, melihat muka atau diri sendiri di cermin. Yang kedua, ada cerminnya, yaitu memakai cermin. Almari pakaiannya tidak bercermin, berarti tidak memiliki cermin. Yang ketiga, arti bercermin yaitu mengambil pelajaran, contoh atau teladan. Kita dapat bercermin pada pengalaman-pengalaman masa lalu. Contoh kalimat. Arti yang keempat, bercermin memeriksa dengan teliti atau meneliti. Contoh, jika tiap orang mau bercermin di hati sendiri, pasti diketahuinya bahwa dirinya pun tidak bersih dari cacat dan celah. Itu contoh kalimat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata bercermin. Judul dari suara pembalan ini terdiri dari dua kata, berani bercermin. Sesungguhnya ketika kita bercermin, kita harus siap bertanya kepada diri kita. Tujuan cermin tersebut untuk memperlihatkan baik ataupun buruk. Apakah kita berani untuk melihat kenyataan yang sesungguhnya, baik ataupun buruk? Beranikah kita jujur dan mengambil respon tindakan untuk membenahi apa yang ada? Untuk konteks wajah, tentu kita akan mengambil tisu ataupun kain untuk melap atau membersihkan bagian dari wajah kita yang tidak bersih. Mungkin ada kotoran. Bagaimana dengan kondisi hati kita? Apa kita siap untuk izinkan terang firman Tuhan menerangi kita? Izinkan kuasa, kasih, dan kuasa Roh Kudus berkarya untuk menginsafkan kita, sehingga kita sungguh-sungguh melihat dengan jelas kondisi hati kita. Kita harus berani bercermin kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan tahu yang baik buruk dalam hidup kita. Firman Tuhan, kita tidak bisa memilih-milih yang kita suka atau yang tidak kita suka. Tapi firman Tuhan adalah cermin dalam hidup kita. Kita bercermin kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan akan menyingkapkan kepada kita bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya. Bercermin, kita juga lihat dari proses kehidupan yang sudah kita lewati, yang sedang kita jalani, dan kita tidak tahu apa yang akan kita jalani di hari-hari mendatang. Namun kalau kita berani bercermin dalam proses kehidupan
kita merefleks kembali, bercermin, melihat kembali apa yang kita sudah lewati, sehingga kita dapat mengambil faedah, manfaatnya. Apa yang kita pelajari, apa yang Tuhan bicarakan kepada kita, sehingga kita dapat menangkapnya. Dalam bercermin kita juga kepada nasihat bijak yang Tuhan pakai, orang tua kita, maupun sahabat kita yang peduli, maupun juga hamba-hamba Tuhan yang membawakan kebenaran firman Tuhan, maupun lewat channel seperti sekarang ini yang saudara tonton, maupun channel manapun yang Tuhan pakai untuk menjadi cermin bagi kita, memberikan nasihat bijak kepada kita. Bahkan juga kita bercermin lewat alam semesta karya ciptaan Tuhan, sehingga kita sadar ternyata ada sesuatu yang Tuhan singkapkan kepada kita. Ketika kita melihat burung di udara, Tuhan pelihara, berarti Dia juga sanggup memelihara hidup kita. Ketika kita melihat maupun mendengarkan ayam berkokok, kita teringat kepada Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Banyak hal yang kita bisa bercermin ketika kita melihat kondisi alam semesta sekitar kita. Bahkan di seri di bulan yang lalu, seri akar, ketika kita melihat tanaman, ada akar, Tuhan mengajarkan kita sesuatu lewat alam semesta karya ciptaannya. Mari kita buka di Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 19. Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kita cepat untuk mendengar, perhatikan sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan, ucapkan. Nasihat bijak maupun dari proses kehidupan bercermin kepada kebenaran firman Tuhan, absolut kebenaran yang kita pegang. Kita cepat mendengar dan lambat berkata-kata ataupun berkomentar, bahkan lambat untuk marah. Banyak hal yang kita tidak mengerti, namun kalau kita mau mengambil waktu untuk bercermin, selah, pause ya, kita mengambil waktu jeda untuk supaya bisa merenungkan, bisa bercermin, sehingga kita bisa belajar dari apa yang sedang terjadi. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tidak menambah, tidak menolong apapun dengan amarah manusia. Marah tentu sesuai firman Tuhan, menegur, menasihati, dan juga bahkan marah dengan perbuatan dosa, itu harus. Namun amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran. Karena amarah manusia dengan marah, karena sesuatu yang melanggar kebenaran, itu berbeda. Karena amarah manusia dikerjakan oleh nafsu, oleh hawa panas di dalam hati yang tidak beres, semuanya dikerjakan oleh hal tersebut, bukan berdasarkan kebenaran. Ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ada hal-hal yang harus kita buang, relakan untuk kita buang hal-hal yang kotor, kejahatan, niat jahat, semua oleh cermin hati terlihat kondisi hati kita. Buang segala yang kotor dan kejahatan, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati kita. Karena firman itu berkuasa menyelamatkan kita. Kalau bukan firman Tuhan yang menolong kita, kita sudah binasa. Namun kebenaran firman Tuhan menghibur, menegur, menasihati, dan membawa kita hidup di dalam kebenaran. Kita bersyukur peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya, sehingga firman Tuhan nyata dalam hidup kita.
Firman Tuhan rema dalam hidup kita. Firman Tuhan terang yang ajaib dalam hidup kita adalah cermin yang sempurna dalam hidup orang percaya. Roh Kudus partner kita, Roh Kudus penolong kita, Roh Kudus penghibur kita, Roh Kudus roh kebenaran, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Bagian kita adalah terima dengan lemah lembut. Terima dengan lemah lembut apa yang tertanam dalam hati, yaitu firman Tuhan. Akar yang bukan, tanaman yang bukan ditanam oleh Bapa di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Bagian kita adalah terima kebenaran firman Tuhan sehingga kita diubahkan oleh kuasa firman itu sendiri. Penundukan diri kepada kebenaran firman menentukan kita hidup dapat kita nikmati atau tidak. Penundukan diri kepada kebenaran firman Tuhan menentukan jalan hidup kita di kemudian hari. Hari ini keputusan memberi dampak esok hari. Banyak keputusan dalam perjalanan hidup sehingga mengakibatkan hal-hal yang fatal, hal-hal yang merugikan sesama kita, bahkan merugikan diri kita sendiri. Karena keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita lanjut di ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita berani bercermin, berarti kita siap untuk melakukan firman Tuhan. Orang yang tidak siap melakukan firman Tuhan, ketika dia bercermin, maka tidak ada efeknya. Dia dengar begitu banyak YouTube channel, dia dengar begitu banyak khotbah, begitu banyak firman Tuhan yang dia tahu, tetapi tidak ada satupun firman yang benar-benar tertanam dalam hatinya. Mental, karena hatinya tidak terima firman Tuhan. Hanya sebagai pendengar, jadi ketika dia bercermin, dia lupa apa yang dia lihat. Sesungguhnya itu bukan seperti itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan ingin kita berani bercermin, berarti kita berani untuk berubah, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita berani bercermin, berarti kita siap untuk dikoreksi. Berani bercermin, berarti kita siap melakukan firman Tuhan. Kalau tidak, berarti kita menipu diri sendiri. Orang yang sangat malang adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Menganggap bahwa hidupnya oke-oke saja. Padahal dia tidak meresponi firman, padahal ia tidak menanggapi, tidak mau diubahkan oleh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang dia dengar, dia pilah-pilah, memilih apa yang menyenangkan dia terima. Apa yang menegur, menasihati, dia tidak terima. Sesungguhnya bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita menerima sepenuhnya firman Tuhan. Baik itu adalah penghiburan maupun nasihat dan teguran. Orang yang menipu diri sendiri, dia melihat di cermin, tetapi dia tidak lakukan firman Tuhan. Dan dia menganggap dirinya baik-baik saja. Tapi sesungguhnya dia menolak kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga kehidupannya dari tahun ke tahun, minggu ke minggu, waktu ke waktu, sama saja. Tidak ada mengalami perubahan. Tidak menjadi berkat. Sehingga orang-orang sekitarnya dapat merasakan kehidupannya adalah kehidupan yang pahit. Kehidupannya adalah kehidupan yang mencemooh. Kehidupannya adalah kehidupan yang selalu mencela, menghujat, dan juga mereka-reka dan memfitnah. Itulah kondisi orang yang malang karena menipu diri sendiri. Karena tidak melakukan firman Tuhan, maka kehidupannya dia tidak bisa menikmati. Kita lihat lanjut di ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Dia tidak tahu rupanya seperti apa. Sesungguhnya dia ada di depan cermin. Firman Tuhan ada di sekeliling kita, ada di depan kita. Teguran, nasihat, cermin hati. Tetapi kalau kita berani
bercermin, berarti kita berani, kita siap untuk diubahkan oleh firman Tuhan. Yang kita dari cerminan itu terlihat sehingga menolong kita untuk membereskan ataupun membenahi diri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu. Siapa yang Tuhan suruh untuk rendahkan diri? Yaitu diri kita sendiri. Ketika firman Tuhan katakan, layanilah sesamamu. Siapa yang Tuhan suruh untuk layani? Yaitu diri kita sendiri. Firman Tuhan, perintah Allah yang disampaikan, yaitu untuk kita lakukan. Kalau Tuhan memberikan perintah, berarti dia memberikan kemampuan untuk melakukannya. Berarti Roh Kudus menolong kita untuk dapat melakukan firman Tuhan. Ini sudah pasti. Kita dimampukan, ada kasih karunia, ada pertolongan Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau tidak, kita seperti seorang yang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Hidupnya bimbang, hidupnya ragu, hidupnya tidak aman, hidupnya tidak tenang. Selalu curiga, selalu takut, seseorang menipunya, selalu khawatir bahwa akan sesuatu terjadi, hal-hal yang buruk. Tapi sesungguhnya Tuhan ingin kita mempercayai firman Tuhan, penolong kita. Kita lihat ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, sungguh-sungguh meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, yaitu di dalam firman. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tentu kita semua saudara terkasih, siapa yang ingin berbahagia? Tentu kita semua ingin bahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Orang yang berbahagia adalah orang yang menyadari kekurangannya, kelemahannya, dan dia mau berubah. Orang yang berbahagia adalah orang yang mau melihat kepada Tuhan, mencari pertolongan dari Tuhan, yang menjadi sumber atas segalanya. Kita lanjut. Ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Berapa jam kita habiskan dalam berdoa, membaca firman, ataupun nonton YouTube channel A, channel B, channel C. Tetapi kalau kita tidak mengekang lidah kita, tidak menjaga mulut, tidak menjaga hati, maka sesungguhnya semua ibadah kita dikatakan adalah sia-sia, percuma. Kita dengar banyak, tidak kita lakukan. Kita tidak izinkan firman Tuhan mengoreksi untuk kita benahi diri. Namun saudara terkasih, hari ini harinya Tuhan. Hari yang bahagia karena kita meresponi kebenaran firman Tuhan, berani bercermin, berarti berani berubah. Berani bercermin berarti berani melakukan firman Tuhan. Berani bercermin berarti kita berani untuk tunduk taat kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan ampuni, kita siap untuk mengampuni. Tuhan katakan pergi, kita siap untuk pergi. Yang kita yakin percaya, Tuhan yang menyuruh, Dia melengkapi, Dia menyediakan, Dia beserta kita. Bagian kita adalah mempercayai dan taat melakukannya. Kita lihat di ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia, yaitu menolong mereka yang membutuhkan, khususnya yaitu yatim piatu dan janda-janda. Ada di sekitar kita, apakah anak yatim, yatim piatu, janda-janda, dari keluarga kita yang mengalami apa yang mereka alami, maupun juga di panti asuhan, apapun di
tempat panti jompo, begitu banyak orang-orang yang bisa kita taburkan kasih dan memberkati mereka. Mulai dari sekitar kita, dari keluarga maupun juga jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Berani bercermin, yaitu berani terbuka. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Saya akan mengambil dari sebuah analisis yang biasanya dipakai di organisasi, perusahaan, yaitu SWOT analisis. Ya, saya akan menggunakan ini, kita akan terapkan melihat dari kebenaran firman Tuhan. Apa analisis SWOT itu? Ya, bagi mereka yang berkecimpung di organisasi mengerti banget. SWOT terdiri dari kata strength, weakness, opportunity, and threat. Ya, sekali lagi, SWOT dari huruf S, strength, yang artinya adalah kekuatan. Kita bisa lihat di screen ya. S, strength, artinya kekuatan. Terus W, weakness, artinya kelemahan. W, weakness, artinya kelemahan. SWOT ya. Jadi O adalah opportunity, yang artinya adalah kesempatan. Yang keempat, huruf yang keempat SWOT, yaitu T, gitu ya, yaitu threat, ancaman. Ya. Jadi kita ketika berani bercermin, kita harus melihat kenyataan keberadaan hidup kita yang saat ini sedang kita hadapi. Empat huruf ini, analisis ini, kita akan lihat dari kebenaran Alkitab. Sesungguhnya dalam hidup kita, tidak semuanya kelemahan, tidak semuanya kekurangan, tidak semuanya hal yang buruk. Kita akan perhatikan. Ada strength, S. Ada kekuatan, yaitu kelebihan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Strength ini adalah kekuatan ataupun kelebihan yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Apa itu? Kekuatan kelebihan ini bisa berbentuk talenta. Talenta yang kita miliki, ini adalah kelebihan yang Tuhan sudah titipkan, percayakan kepada kita. Kita melihat, seperti kita melihat bercermin, kita melihat sesungguhnya ada sesuatu yang sudah Tuhan deposit dalam hidup kita, yang bisa kita pakai untuk muliakan Tuhan, untuk memberkati sesama kita. Talenta untuk memasak, talenta bernyanyi, talenta untuk membuat sesuatu. Semua talenta ini akan berguna untuk kehidupan kita maupun untuk kehidupan sesama kita. Kalau kita mau pakai, kita mensadari, kita bercermin, kita melihat apa yang kita lihat. SWOT, S, strength, kekuatan, kelebihan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Talenta maupun karunia. Di dalam firman Tuhan, Roma pasal 12, bisa dibaca secara keseluruhan, ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Kita baca Roma 12, ayat 4 sampai 8, tentang karunia. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita lihat karunia ya, ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan sesuai dengan iman kita. Ayat 7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi bagian sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan
sukacita. Talenta kita berbeda-beda. Karunia kita juga berbeda-beda. Namun dengan satu tujuan, kekuatan, kelebihan yang Tuhan sudah percayakan pada kita, sehingga menolong kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita, bahkan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita bercermin, lihatlah kekuatan apa, kelebihan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Bersyukurlah atas kelebihan tersebut. Bersyukurlah atas kekuatan yang Tuhan berikan. Kalau sampai saat ini kita masih keadaan sehat, kuat, bukan karena kita, karena pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Bersyukurlah. Ketika bercermin, kita berani bercermin, kita melihat kekuatan, kelebihan, strength yang ada dalam hidup kita. Dan ingat, kekuatan kita yang sesungguhnya hanya berpusat kepada Kristus. Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku. Kita lihat di Mazmur 118 ayat 14, saudara bisa cek lebih banyak lagi ayat-ayat tentang Tuhan adalah kekuatanku. Hanya kita ketik Tuhan adalah kekuatanku, begitu banyak ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah kekuatan kita. Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Bila kita proklamirkan ini, ketika kita bercermin, kita melihat wajah kita, kita juga melihat Tuhan adalah kekuatanku. Yang kita lihat adalah ada pengharapan. Tuhan beserta kita. Dia adalah kekuatan kita, mazmur kita. Mazmur 28 ayat 8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Amin. Ya, kita akan masuk, berani bercermin. Kita lihat di huruf W, SWOT, S-W-O-T. Huruf W ini adalah witness. Kita lihat huruf W ini, kehidupan kita tidak semuanya mulus. Ada kelemahan atau kekurangan atau keterbatasan dalam hidup ini. Namun kita lihat di firman Tuhan, ketika kita lemah, sesungguhnya Dia kuatkan. Yang lemah, katakan aku kuat. Karena apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Ya. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Kita lihat ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang, rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam kehidupan kelemahan kita, mari temukan kekuatan Tuhan yang menutupi segala kelemahan kita. Kita tahu, maupun secara fisik, secara keuangan, terbatas. Banyak hal yang terbatas. Ada kekurangan dan kelemahan, ada keterbatasan. Namun kita memiliki Allah yang tak terbatas, yang bekerja melampaui apa yang kita lihat, pikirkan, dan kita alami. Karena Dia Alfa dan Omega, Dia yang memegang kehidupan kita, dan Tuhan menyertai kita. Asalkan Tuhan menyertai kita, maka semuanya, everything will be alright. Semuanya akan baik-baik saja. Sekali lagi, huruf yang ada di SWOT, S, strength, kekuatan, W, W, adalah weakness, kelemahan atau kekurangan atau keterbatasan. Biasanya SWOT ini analisis dipakai di organisasi, perusahaan, dan sebagainya untuk mendeteksi, menilai apa yang ada di perusahaan tersebut. Saat ini, berani bercermin berarti melihat kepada diri kita sendiri. Apa sesungguhnya yang menjadi kelemahan kita ataupun kekurangan dan keterbatasan kita.
Jangan kecil hati, jangan takut, sebab Tuhan beserta kita. Kita lihat di huruf berikutnya adalah O. O itu adalah opportunity. Opportunity itu artinya kesempatan. Ketika kita bercermin, kita berani bercermin, sesungguhnya kita akan melihat begitu banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kadang kita perhatikan terus kita pergunakan, seringkali kesempatan ada, tapi kita lewatkan kesempatan begitu saja, dan sayang sekali. Mari, ketika kita bercermin, terlihatlah kesempatan demi kesempatan demi kesempatan yang sudah Tuhan bukakan. Apa yang ada di tangan kita? Apa yang ada di dalam sekeliling kita? Kesempatan demi kesempatan Tuhan sudah bukakan. Mari, bagian kita adalah raih kesempatan itu, pakai kesempatan itu, pergunakan dengan bijak kesempatan demi kesempatan. Kesempatan apa sesungguhnya? Contoh-contohnya, kesempatan melayani, jangan sia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Pakai untuk melayani Tuhan, pakai untuk dengarkan panggilan Tuhan dan serahkan hidup kita. Di bidang panggilan kita masing-masing, di marketplace, profesi, maupun di dalam ladang pelayanan apapun, sebagai full-time, pekerja, ataupun di yayasan, di gereja, semuanya mendapat kesempatan dari Tuhan. Kesempatan melayani lewat profesi Anda, lewat pekerjaan yang saat ini digeluti. Kesempatan untuk menolong, kesempatan untuk mengasihi, pakai kesempatan itu. Karena kesempatan yang datang, dia bisa pergi. Kalau kesempatan tidak kita pakai, sayang sekali. Ketika dia lewat, kita nangis, dia tidak akan kembali. Mari pakai kesempatan itu. Kesempatan untuk dilatih, kesempatan untuk dibimbing. Saya bersyukur mendapat kesempatan mengecap maupun didikan maupun juga pelatihan. Semuanya adalah kesempatan yang Tuhan bukakan dan berikan. Ketika saya meresponi dan memakai kesempatan yang Tuhan berikan itu, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kesempatan saat ini dengan YouTube channel yang ada, kita bisa gunakan untuk memberkati umat Tuhan. Kita pakai banyak hal, kesempatan yang Tuhan buka untuk kita berkarya lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan yang ada, doa, lewat bimbingan. Begitu banyak yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Dan kesempatan bertobat, ini kesempatan yang luar biasa. Ketika kita bercermin, yaitu kepada kebenaran firman dalam proses kehidupan ini, apa yang kita lihat? Kesempatan untuk bertobat. Tuhan katakan, pergilah, jangan berbuat lagi. Berarti kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Seperti perempuan yang berzina, yang kenapa berzina? Yesus berkata, pergilah, karena jangan berbuat lagi. Sin no more. Jangan berbuat lagi. Mari, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk lahir baru, jangan sia-siakan. Kita berani bercermin, yaitu berani berubah. Berani bercermin, berani melakukan firman Tuhan. Berani bercermin di huruf O tersebut. Perhatikan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Pakai kesempatan itu, jangan sia-siakan. Kita lihat di Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemanapun engkau pergi. Di masa pandemi seperti ini, kita tidak pilih-pilih. Apa yang bisa kita kerjakan, lakukanlah dengan sekuat tenaga. Yang bisa kita lakukan untuk bisa menghidupi kehidupan kita dalam masa-masa pandemi, lakukan. Karena Tuhan yang memberkati.
Di masa pandemi ini kita tahu dia tetap memelihara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ini sungguh sangat terbukti. 1,5 tahun kita dapat melewati. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kita, tapi Dia yang memelihara kita. Pakai kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan. Matius pasal 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi apa yang kita lakukan, kesempatan melayani, mengasihi, berkorban, kesempatan menabur, kesempatan memberi, semuanya itu adalah kesempatan yang sesungguhnya kita lakukan untuk Tuhan. Kita akan lihat di huruf yang terakhir, SWOT, S-W-O-T, SWOT, huruf T, huruf T, ini adalah threat, ancaman. Di dalam perusahaan tentu ancaman bisa saja kompetitor, bisa saja bencana alam, bisa saja banyak hal-hal yang tak terduga ada di depan maupun dalam perusahaan tersebut. Ancaman PHK, ancaman ini, ancaman apa, begitu banyak ancaman. Dalam kehidupan kita, kita berani bercermin, kita lihat ancaman apa yang ada di depan kita, yang menghadang perjalanan kita untuk memuliakan Tuhan. Apa penghalang-penghalang tersebut? Ancaman apa? Ancaman dosa, ancaman kematian, ancaman sakit penyakit, ancaman kekurangan, ancaman bencana, berbagai ancaman bisa yang kita lihat. Ketika bercermin kita lihat ada ancaman. Namun satu hal, biarlah kalau kita percaya Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kita tidak akan takut pada ancaman kegagalan, ancaman ketakutan, ancaman perpecahan, perpisahan, pengkhianatan. Kita tidak takut ancaman gangguan kesehatan apabila kita mau meresponi, antisipasi, mempersiapkan diri dengan baik, sesuai bijak, sesuai firman Tuhan. Maka kita bisa melewati ancaman tersebut, bahkan menang melewati semua itu. Karena ancaman itu bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi. Namun bagian kita adalah persiapkan diri kita, bagian kita adalah antisipasi, bagian kita adalah overcome, melewati, menang atas ancaman tersebut. COVID 1,5 tahun terakhir ini membawa ancaman yang begitu mengerikan bagi perusahaan, baik juga keluarga, baik dunia pendidikan, medis khususnya, maupun juga kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Lewat COVID yang ada, ancaman yang ada begitu nyata. Namun orang-orang yang sungguh, bagian kita orang percaya bahwa Tuhan menyertai kita sekalipun melewati masa pandemi, maka kita keluar sebagai pemenang. Karena hidup kita bukan hanya di bumi saja, hidup kita adalah hidup yang kekal bersama Dia, bersama Bapa di surga selama-lamanya. Apabila kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Perubahan-perubahan ekonomi, ancamannya ada, tidak membuat kita lemah dan takut, tapi siapkan diri, lakukan yang terbaik. Perhatikan SWOT ini, S W O T, ya. Baik juga ancaman keamanan. Kita bercermin, kita tahu siapa yang menolong kita, siapa yang beserta kita, siapa yang sanggup membuka jalan. Dialah yang sanggup membuka jalan, the waymaker. Kita lihat di Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita lanjut di ayat 35 sampai ayat 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, overcomer, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ancaman kelaparan, ancaman kematian, ancaman demi ancaman di depan ketika kita bercermin, kita lihat ancaman tersebut. Namun kita ingat firman Tuhan ini, bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Ancaman adalah sebuah batu loncatan untuk kita bisa terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Angin, badai yang datang, burung Raja Wali tidak takut. Malah itu adalah menjadi pijakan dia untuk bisa terbang tinggi, lebih tinggi lagi, melewati badai. Hidup kita orang percaya, ketika kita berani bercermin, kita lihat kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Dia percayakan kelebihan-kelebihan yang ada. Bahkan dengan kehidupan kita ada kelemahan, keterbatasan yang ada. Tetap kita yakin percaya Tuhan penolong kita. Sehingga kelemahan kita dia ubah menjadi kekuatan yang memenuhi semua kekurangan kita. Dan kesempatan yang ada, jangan sia-siakan. Kita berani bercermin. Mari pakai kesempatan yang Tuhan beri untuk berubah. Ketika kita bercermin melihat ada ancaman di depan kita, namun kita mempunyai kepastian di dalam Yesus Kristus, dalam kebenaran firman-Nya, bahwa Roh Kudus penolong kita menyertai umat-Nya, melewati badai kehidupan ini, melewati ancaman-ancaman kesehatan, maut, maupun ancaman ekonomi dan sebagainya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, harapan saya lewat khotbah hari ini, Suara Pengbalan dengan judul Berani Bercermin ini, membawa kita semua melihat hari-hari ke depan dengan penuh sebuah keyakinan kepastian bahwa Dia beserta kita, sehingga kita dapat melewati masa-masa yang sesulit apapun, dan kita keluar sebagai pemenang. Berani bercermin, berani berubah, berani melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Mari kita doa. Bapa, terima kasih kebenaran firman Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berani bercermin, melihat ada kelebihan, ada kekuatan yang Tuhan nyatakan. Bahkan ada keterbatasan kami, yang kekurangan kami, namun kami temukan kekuatan dari Allah memenuhi kekurangan kami. Kami bersyukur kesempatan demi kesempatan yang kami lihat Allah turut bekerja. Kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk mengasihi, kesempatan untuk memberi. Pakai hidup kami untuk menabur. Pakai hidup kami untuk melayani, mengasihi kesempatan demi kesempatan ini untuk berubah. Terima kasih Bapa, sekalipun ancaman di depan ini, masa-masa ini tidak mudah. Namun berserta Tuhan, maka Engkau yang memberikan kami kemenangan. Bagi umat-Mu yang sakit saat ini, oleh bilu-bilu Yesus, Hamba mengucapkan kesembuhan di dalam nama Yesus. Sembuh. Bagian kepala, maupun bagian kaki, bagian tangan, di bagian apapun, Yesus yang berkuasa dahulu sekarang selamanya, sanggup menyembuhkan. Dan juga bagian hal-hal ekonomi, hubungan, maupun masa depan anak, maupun di dalam pekerjaan, maupun dalam pelayanan, tantangan apapun, Tuhan beserta memberi saudara kemenangan gilang gemilang. Di dalam nama Yesus, bersama Yesus, dapat melewati semuanya, dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati kota di mana kami berada, pulau di mana kami berada, berkati bangsa kami, pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati semua aparat yang ada. Kami mengucap syukur, kami ada di dalam negara ini, dan kami berdoa dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara terkasih, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terima berkat Tuhan katakan amin.